Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali di malam Senin ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan, di dalam pertemuan yang insya Allah dihujani oleh rahmat, keberkahan dan juga maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah perkumpulan ini kita lakukan adalah semata-mata sebagai media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperindah lisan dan hati kita melalui zikrullah dan juga selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan sejak awal hingga saat ini dan sampai nanti kita membubarkan diri dari pertemuan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia anugerah yang lebih agung lagi kepada kita, memberikan karunia kenikmatan yang lebih besar lagi kepada kita, terlebih nikmat di dalam bersemangat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bergairah lagi untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta benar-benar merasakan kenikmatan di dalam kebersamaan dengan Allah, kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menunaikan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha untuk menjauhkan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya bertambahlah keberkahan kita di majlis ini dengan dihadiri oleh guru-guru kita, di antaranya Al-Mukarram Al-Habib Fuad Al-Hasni, kemudian Al-Mukarram Al-Ustadz Jamadih, serta yang akan memberikan nasihatnya pada minggu ini yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Dadang Iskandar, dan insyaallah akan hadir di tengah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Matsani yang kurang lebih 14 hari yang lalu beliau ditinggal oleh ibundanya, wafat kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita menghaturkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibunda daripada guru kita yakni almarhumah Hajah Asrah binti Haji Zaini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadahnya dan dihapus, digugurkan segala dosa dan kesalahannya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, serta surga firdaus, tempat yang menjadi kekal di akhirat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa kita lihat dari keturunan-keturunannya adalah orang-orang yang berjuang menegakkan panji dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran beliau ini akan memberikan motivasi kepada kita
untuk terus bersemangat di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menghidupkan segala ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkannya kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang dekat maupun yang jauh, sehingga kita berharap keselamatan dan juga kebahagiaan bukan saja di dunia, akan tetapi hingga kelak di akhirat, hingga kita diberjumpakan dalam perjumpaan yang agung, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kekasihnya, kekasih kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita simak baik-baik nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz. Kita berikan kesempatan sambutan beberapa menit kepada guru kita sekaligus ayahanda kita dan juga pengurus daripada Masjid Khairul Bariyah, yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Jamadi. Nanti langsung dilanjutkan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dadang Iskandar, dan juga nanti akan menyampaikan di akhir nasihat yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Matsani insyaallah. Kepadanya ya tafaddal masykura. Shallu ala Muhammad. Cek, oh iya benar. Cek, pasir 2 truk cek. Ini gara-gara Mas Ani jadi kita naik. Gak apa-apa. Dehem dulu. Soalnya tadi habis makan gorengan jadi serak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lal haqqa haqqa wa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila wa warzuqna istinabah. Amma ba'du. Alhamdulillah kalau kita udah hadir Ustaz Masani. Ya, alhamdulillah. Pertama-tama yang kita hormati guru kita Ustaz Haji Syukran Ma'mun, dan yang sama-sama hormati guru kita Ustaz Iskandar, Ustaz Masani yang baru hadir, dan Habib Fuad, dan juga Ketua Majelis Salim Fatimiyah Saudara Rangga, dan yang lainnya. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita di rumah menuju ke tempat yang mulia ini, kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya. Insyaallah kita sebagai umatnya yang selalu berada di dalamnya dan juga mengikuti sunnah dan ajar-ajarannya. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, untuk pada malam hari ini tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita masih masuki bulan Rajab terakhir di minggu yang kedua, tiga. Alhamdulillah ya. Pada malam hari ini tentunya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga kita sama-sama dapat mengikuti pengajian yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Masani dan juga Ustaz Dadang Iskandar. Mudah-mudahan nanti apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini kita semua kita ambil ya kebaikannya. Apa-apa yang diberikan oleh guru kita nanti tentunya kita akan
amalkan dengan sebaik-baiknya. Percuma kita kalau ngaji kalau nggak dapat ilmu. Kalau ngaji mesti dapat ilmu satu, mesti dapat ilmu yang diajarin oleh guru kita. Alif alif mesti dapat. Kalau tanya sama guru kita yang kemarin ngaji apa? Diajarin. Gua nggak tahu. Makanya kalau ngaji dengerin. Kita kalau guru kita terangin nih, guru Al-Masani nih, fikih masalah sholat ini penting masalah sholat. Sholat ini nomor satu. Ini calon-calon semua. Calon-calon semua nanti kalau guru kita kalau makmun udah tua, udah nggak bisa apa yang gantiin. Masa berhenti pengajian? Nah terus, makanya kita ambil nih guru-guru kita yang masih sehat, mudah-mudahan kita doakan guru kita yang ada di sini semoga diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, bisa membimbing kita semua. Ya, bimbing kita nih guru kita nih, masya Allah, ini ilmunya banyak, makanya kita ambil yang baik-baik kita ambil, diajari kita ambil satu demi satu. Ya, banyak guru kita, Ustaz Habib yang gala tiap malam Senin ngajar tuh, saya bagus sekali kan, masalah Jumat, nah gitu kita pakai. Jangan tidur mau Jumat, jangan tidur orang khotib. Tuh, ada Jumat tidur pojokan. Bingung dah kita tuh nyatetnya. Gua catat lagi tidur, main Jumat. Makanya kalau Jumatnya di depan, yang di belakang mulu. Depan dengerin khotib. Tuh, ini palingnya banyak paling belakang mulu. Ini sab depan ini pahalanya paling besar kalau sholat. Paling besar masalahnya. Makanya kalau yang tahu mah berebut. Saya dulu waktu di Pleret di pengapa-ngapa di pesantren berebut nih. Sab pertama berebut, sekarang mah main dorong-dorongan, lu depan. Iya sekarang begitu. Dulu mah saya waktu pesantren kita berebut nih, nggak keduma nih. Ini di depan sab pertama, karena tahu pahalanya besar. Mereka tahu pahalanya besar. Ini mah mana? Lu depan. Enggak, paling besar pahalanya. Tapi yang harus yang sopan, jangan panjang di depan, jangan. Yang panjang, tang palanya gede depan, udah kan gak pici lagi. Geblek bener itu mah. Yang kita mulai perawat juga, kalau namu mah, tentang kita namu pakai celana panjang nggak pakai pici depan baik, jangan. Kalau kita rapikan terapi, kena apa? Kalau bisa imam batal, kita bisa gantiin. Tuh begitu. Jadi makanya ada ilmunya, ya ngaji kita cari ilmunya. Tuh jangan sampai kita ngaji nggak dapat bisa ilmu, udah bertahun-tahun kita ambil nih ilmunya. Guru-guru kita nanti dipelajari apa yang diajarkan oleh guru kita, insya Allah kita ambil ya hikmahnya buat kita sehari-hari, karena ini buat calon-calon semua. Ini pengajian anak muda remaja, walaupun udah punya istri pasti mengalami tua sebentar. Sekarang udah punya anak satu udah bingung, repot ngaji, satu lagi repot lagi ngaji, satu lagi repot lagi ngaji, repot terus agar repot-repotnya. Ya makanya kita sisihkan waktu kita yang baik ini, mudah-mudahan ya pengajian kita ini calon-calon semua, alhamdulillah. Ya kalau kita misalnya ada sakit ada apa, masa kita bisa gantiin? Mestinya ada salah satu yang bisa. Tuh. Jadi makanya oleh karena itu ya pengajian ini mari ya kita lanjut terus, kita maju terus, pantang mundur. Ya walaupun rintangan-rintangan banyak, ya kita maju terus. Ya, mudah-mudahan pengajian Fatih Pindah ini ya udah sekitar 1 tahun lebih sini ya. Setahun besok belum puasa ya, lebih 2 tahun setahun ya, alhamdulillah udah setahun di sini saya bisa ikut ya, setahun berarti saya ikut pengajian tuh, nambah ilmu lagi karena banyak guru-guru kita, habib kita yang sudah memberikan pelajaran kita. Mudah-mudahan ya di tahun-tahun yang akan datang lebih maju lagi, dan juga tentunya saya mengharapkan kepada jamaah semua ini yang hadir pada malam hari ini, perempuan juga laki-laki, mari kita semangat untuk pengajian kita ya, karena pengajian ini wajib hukumnya ya, wajib bagi Islam laki-laki dan perempuan ya, wajib hukumnya ya, penuh ain seorang-seorang tuh. Jadi kalau kita harus punya ilmu seorang penuh ain, dapatnya seorang-seorang, harus bisa baca ini, harus bisa baca ini, harus bisa baca ini ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi karena guru kita udah datang nih Mas Hani, tadi saya mengisi 3 menit setengah, karena udah 4 menit, berarti lebih 5 menit nih. Mudah-mudahan itu aja yang saya sampaikan, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina tahirin, amma ba'du. Yang kami hormati kepengurusan Majelis Taklim Batimiyah Kiai Haji Sukron, Juriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati, dan yang kami hormati guru kami sekaligus DKM Bapak Ustadz Jamadi, Bapak Ustadz Haji Matsani, dan yang kami hormati para santri Fatimiyah putra dan maupun putri. Alhamdulillah berkah izin dari Allah Subhanahu wa taala, di suasana seperti ini Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadiri di mana pengajian yang setiap kita adakan malam Senin menjadi salah satu pengajian rutin, dan tetap kita mengistiqomahkan bukan hanya majelisnya tetapi jamaahnya. Makanya sekarang nih Covid lagi dijemput nih, mau Omikron mau belum pulang wae ini. Covid yang dijemput mau Omikron, besok Politron ada aja. Nah, suasana seperti ini tidak membuat kita lengah, tidak membuat kita putus asa, tidak turun imun, tetap kita tingkatkan iman takwa. Karena di dalam perjalanan kita ini tidak semudah kita menghamparkan hambal merah, tapi di perjalanan kita ini penuh onak dan duri, penuh lika-liku dalam kehidupan. Toh di sana ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bagaimana cara kita menekuni suatu kegiatan yang sudah kita jalani ini, hari-hari tanpa kita sadari masuk minggu, minggu tanpa terasa masuk bulan, sekarang kita di bulan Rajab. Alhamdulillah. Karena itulah bulan Rajab menjadi salah satu meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan prestasi amal yang sudah kita kerjakan. Oleh karena itu dianjurkan bagi kita untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan ini rahmat Allah akan diturunkan ke alam dunia ini. Siapa sih mereka yang tidak ingin bertobat? Siapa sih mereka yang tidak mohon ampun kepada Allah? Kita ingin bahagia bersama dengan keluarga, kita ingin bahagia dengan jamaah, pun lebih bahagia lagi nanti bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu kebahagiaan bukan hanya sebagai lipstik, sebagai dekorasi. Kebahagiaan itu dengan penuh perjuangan, penuh dengan amal, penuh dengan tantangan dan cobaan. Kalau sudah kita jalani ini, Allah tidak akan meninggalkan seorang hamba selagi hamba itu mohon ampun kepadanya. Ini bulan kesempatan buat kita. Kalau udah kita praktekkan, sudah kita jalani, sudah kita tekuni bahwa sesungguhnya kita sudah berbuat, kita bertobat kepada Allah, rahmat Allah akan beserta dengan mereka. Bahkan orang yang selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfarnya itu akan menjadi salah satu menggugurkan dosa-dosa mereka, baik yang kecil maupun yang besar, dengan catatan taubatan nasuha. Karena di dalam real kehidupan ini, kisi-kisi ini benar-benar banyak cobaannya, Bang. Kalau kita tidak mengaji misalnya di rumah, apa sih kegiatan yang paling banter? Main ML. Itu pun kalau punya, kalau kagak selamat bengong. Bahkan yang memang menggelitik hati kita, bahwa wanita-wanita di zaman sekarang ini kita lihat bertiung mereka, berjiblab mereka, auratnya tertutup, cuman meled.
kan bingung kayak ini. TikTok dia bilang. Kadang-kadang bingung, kalah sama kucing. Kucing gak gemelet. TikTok Pak Ustad. Iya, TikTok sih TikTok, cuman pada melet. Kagak ngerti kita. Sesungguhnya ini adalah dimana kita meningkatkan amal ibadah kita di bulan Rajab. Mohon ampun kepada Allah, istighfar di keheningan malam. Tadi kan sudah dibilang sama guru kita, kiai kita bilang, istighfar, mengagungkan asma Allah, membaca sholawat, perbanyak sholawat. Ketika Nabi di Isra dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, kata Nabi kita, sungai apakah itu? Kali, kalau nggak ngerti sungai. Sungai apa itu? Kata Jibril, Muhammad, ini sungai Rajab. Untuk siapa itu? Untuk umatmu ya Muhammad, ketika mereka di dunia membaca salawat untukmu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabrak. Orang yang dikasih air itu tidak akan menemui satu kehausan. Mudah-mudahan salawat kita akan dipertemukan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang meninggal, bagaimana dia hidupnya ketika di alam dunia? Ketika mereka gemar dengan habaib, mereka cinta dengan ulama, mereka cinta dengan kiai, insya Allah besok dibangkitkan di hari yaumil qiyamah, akan dikumpulkan kepada orang-orang yang ahli ibadah. Maka kita beruntung hidup cuma sekali, nggak ada ulangan. Di bulan Rajab kita tingkatkan, selagi kita belum disempitkan oleh urusan yang lain, selagi kita masih senggang waktu, kita manfaatkan usia kita ini. Usia tahu-tahu. Kemarin anak-anak, sekarang udah punya anak. Perasaan yang kita baru kemarin, sekarang udah punya anak. Inilah kita dalam hidup ini. Konsep kita hidup robana atina fid dunia. Dunia perlu. Siapa nggak perlu dunia? Perlu. Sholat kalau nggak dunia. Nih pakaian yang kita pakai untuk menutup aurat dunia. Makanya saya sering mengatakan kalau pakaian sholat pisah sama pakaian main. Kalau waktu main ya main, pakai pakaian, ganti pakaian sholat. Kalau kita pakai ngaji, pakai pakaian ngaji. Jadi kalau kita bisa mendisiplinkan diri kita ini, insya Allah ibadah kita tidak sia-sia. Ibadah yang Allah turunkan ini ke alam dunia ini, kita harus punya pendamping. Apa sih pendamping? Istri, ustad, bisa. Kita kudu punya idola. Ini kadang-kadang remaja idolanya nggak tanggung-tanggung. Kita mau kudunya pengen kita kan, idola kita kan ulama. Poster-poster rumah kita ketika kita menempelkan harus punya wudu, sunahnya gitu bang. Ini kagak, lem kagak, nasi pada kepeng di tembok, habis tuh pada copot cat. Kita bacakan Al-Fatihah di saat kita dalam keadaan letih, dalam keadaan kita istirahat, kita pandang tuh foto Habib, bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, jadikan ibadah kami seperti ibadahnya semangatnya para habaib. Enak. Ini yang dilihat Jidan main bola, batunya Adidas. Kahan mama mah. Ya bu, ibu punya idola bu, Siti Fatimah tuh Zahra. Itu kan idola ibu-ibu. Nanti ya Fatimah, nanti kamu yang akan memimpin orang-orang yang beriman. Tuh ketuanya tuh di sorganya tuh. Mudah-mudahan tuh ya. Makanya ada salawat, kita sering baca salawat. Nah bulan Rajab itulah yang akan bisa mengampuni dosa kita. Pertama, Allah menurunkan rahmatnya. Yang kedua, kalau Allah sudah menurunkan rahmatnya, jurmul abdi, dosa seorang hamba. Siapa sih hidupnya nggak punya dosa? Nabi Adam punya nggak dosa? Punya. Punya dosa? Punya. Jangan menyentuh buah khuldi. Nabi Adam punya doa atuh keluar di surga. Kita dosa sabrek-abrek pengen masuk surga, istighfar. Makanya kita bersyukur dosa kita sabrek-abrek. Banyak terutama apalagi ibu-ibu sama suami kadang-kadang ngomong tuh lidah kagak ada remnya. Sama suami ngomong tuh lidah ngetril habis-habisan. Emang lu bang apa PA lu?
Habis laki kita PA-PAin, padahal yang ngomong lebih dari seble. Makanya kita bersyukur, Bu, punya suami rajin di ngaji. Bagus bang, saya jadi makmum abang. Emang kenapa Bu? Karena dulu saya belum kenal abang, saya jarang ngajinya bang. Tapi ketika abang menuntun saya ke jalan yang abang sekarang ini, yang sudah abang lakoni di Fatimiyah, saya duduk, alhamdulillah, dananan saya jadi sekarang tambah cakep. Ibu-ibu nih, ya Bu, dari jam 4 sore udah lipstikan ibu-ibu, jam 4 bedak pipa nomor 20, nggak ada ya, udah pakai tuh. Hanya Bu, kalau ibu lagi berdandan bersolek, niatin, ya Allah jadikan ladang amal. Ketika suami saya mengundang kami, kita tersenyum, jadikan amal kami Rob. Begitu ladang amalnya. Tuh ibu-ibu. Maka di saat kita seperti ini, suami rajin ibadah, istri rajin ibadah, anak pun jadi ahli ibadah, rumah tangga kita juga dengan sinar ibadah, terangi rumah dengan membaca Al-Quran, perbanyak rumah tangga membaca salawat, insya Allah Allah akan turunkan rahmah dalam rumah kita, amin ya Rabbal. Kalau kita sudah banyak dosa, kita mengaku meneteskan air mata, kita ngeraba diri kita, kita membentak orang tua misalnya. Saat orang tua bertanya dan ditanya, ibu ketika ibu melahirkan sakit-sakit, ada yang lebih sakit lagi? Ada. Di saat anak mengomeli orang tua, mengkomentari orang tua, "Ma, emang orang dulu?" Kita terbayang itu, terbersit di benak kita, ya Allah banyak dosakah kami kepada orang tua kami, saya mohon kepadamu Rabb di bulan Rajab ini ampuni dosa kami. Kalau memang orang tua kami telah pulang ke rahmatullah, jadikan kuburnya taman-taman surga. Kalau masih ada itu karomah yang berjalan, jaga ia, sayangi mereka, doakan mereka. Kalau kita itu sudah kita jadikan yang diinginkan oleh orang tua kita, di saat kita sukses di masyarakat, di sana ada doa orang tua kita yang kita tidak ketahui. Ini yang diinginkan oleh orang tua kita, agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau sudah taubat, sudah kita dirikan, lalu kita mohon ampun di keheningan malam, birulillahi ta'ala, kebaikan Allah akan menyertai kita. Allah itu maha baik, Allah itu Rahman Rahim, Allah itu nggak hitung-hitungan. Kasih sayang Allah itu tidak berbilang, beda sayang kita. Ibu sayang sama suami paling banter tanggal muda, tanggal 1 doang ibu sayang sama suami, panggilnya udah beda. Kalau habis gajian mah, oh ada Bang Mutar, ya, dia mah gede 15 juta dia mah gajinya. Itu kalau pulang itu suami udah senyum, istrinya senyum, dia tahu tanggal 1, udah tanggal 1, 5 udah mulai itu udah mengsong tuh, 6, 7, 8, 9 udah remeng-remeng, 28, 27, 29, 30 cengklak. Mau ada duit kayak suami, mau enggak, coba ibu senyum dah Bu, itu kan jadi ladang amal. Kadang-kadang ini mah bukan di sini, kan sini mah alhamdulillah nggak jauh beda. Ya, makanya buat istri bersyukur punya suami rajin ibadah. Kata orang tua dulu, nah kalau kau mencari calon istri atau cari suami, pertama orang rajin sholat, kedua rajin kerja. Orang kalau udah sholat, udah mendirikan sholat, kalau udah kerja udah pasti sayang. Ya, yang kerja kita doakan semoga kerjanya Allah berikan di dalam kelancaran. Yang belum bekerja semoga Allah mudahkan dalam bekerjanya. Yang usaha semoga Allah lancarkan dalam usahanya. Yang penting kata Allah, jangan kau putus asa. Orang yang putus asa dalam hidup adalah itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suasana di bulan Rajab ini, mari jangan kita ulangi satu perbuatan atau kesalahan, terutama antara suami dan istri. Mungkin suami terselip dalam bicara, mungkin seorang istri salah dalam ucapan sehingga doa kita tidak naik. Tetapi di sana ada salah satu kezoliman kita antara suami sama istri. Dengan seperti itu kita Al-Fatihah. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah sehatkan lahir batiniah kita. Kita doakan guru kita, terutama kami punya guru Syukron Ma'mun. Beliau memang selalu memberikan, sesering dinasehati sama beliau lewat WA-nya, sehingga saya bisa seperti ini karena emang beliau.
Dan alhamdulillah ini YouTube ya. Ini ngomong nih dikit nih ya. Gara-gara ini nih ya. Gara-gara ini ntar nih. Gara-gara ini ya. Dan tadi mau izin kayak ini. Ya, kita manggung terus nih. Kopi depan, alhamdulillah saya manggung mulu Pak. Iya, sampai sekarang, sampai besok tanggal 12 Maret tuh. 12 Maret sampai penuh. Mudah-mudahan ini doain nih. Jangan lihat orangnya. Orangnya mau gemuk ya, orangnya biasa. Tapi subhanallah, nih YouTube udah sampai nih kemana-mana nih. Saya ngerasain sih. Orang saya mau berapa kali, saat bisa ketemu nggak? Saya naik mobil Pajero Kiai. Naik Pajero gara-gara YouTube. Ini menanya doang tapi sih naik Pajero itu baru atuh kita mengunjukin doang. Iya, Pajero. Rumah saya kan nggak masuk mobil, masuk motor. Sengaja saya sampai di situ di warung Sahabat Sani biar Ustaz juga lihat. Iya. Ya. Nanya lagi pakai telepon, itu udah mobil Pajero. Iya. Kemarin ngelamar lagi ya pakai standar ya, udah banyak dah. Iya. Ya mudah-mudahan kita punya kayak gitu ya. Amin ya robbal. Iya, kita kalau ceramah naik motor udah kayak kampret kita. Lain, wah saya ceramah gitu bang, naruh pasar di depan, beruntung yang selamat cuman semangka doang, sama melon itu jeruk, lengking semua habis pada meletet. Ayo Ustaz Sani yang bawa motornya, iya. Udah bang, kita kan malu, udah pengutin tukang becak ngantri, iya, kelengkeng mana kita ngungun banget. Sampai rumah nyelip atu apaan, cuman semangka doang ya, itu dulu zaman jahiliyah. Sekarang kita sih alhamdulillah sekarang mau namanya kalau ceramah-ceramah di mana-mana kita nggak bingung Kiai. Iya, nggak bingung namanya, biar mutar denger juga ini kita ngomong kayak gini ya. Mudah-mudahan Bang Mutar sehat ya. Beliau juga tadi dapat musibah encangnya Lenteng Agung meninggal dunia, nanti dibacakan Al-Fatihah. Dan tentunya bagi kita yang sehat ini kita tetap eksis bang ya, eksis, jangan lemes, jangan namanya lenggut. Lu kalau mau kucing lu kucingnya ya, jangan lemes. Anak muda mah biar malam Senin juga semangat aja, eksis walaupun kartu kita SL ya, eksis terus semangat ngaji mah jangan lihat orangnya, niatin dalam hati. Kalau kita udah semangat insya Allah Allah akan berikan rezeki kepada kita. Amin ya robbal. Kita Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, yang tambah sehat diberikan kesehatan. Semoga Allah di bulan Rajab ini akan menerima taubat kita, akan menerima doa-doa kita. Semoga anak istri kita Allah jadikan istri yang soleha, anak-anak kita pun dijauhkan dari mara bahaya. Kita yang sedang bertugas dan bekerja, semoga Allah lapangkan rezeki kita ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.